Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan berada di rumah bukan berarti membuat kalian tidak semangat untuk belajar dan bekerja. Oke, hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah garis singgung persekutuan. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan dari awal sampai akhir, mulai dari persamaan kuadrat, kemudian hubungan antara garis dan lingkaran, kemudian juga Ibu telah terakhir materi yang Ibu berikan adalah garis singgung, bagaimana cara mencari garis singgung dengan berbagai macam rumus. Nah, hari ini kita akan menghubungkan apa yang telah Ibu sampaikan. Kalau yang dulu Ibu menyampaikan satu buah lingkaran, ini akan kita sampaikan adalah dua buah lingkaran. Makanya judul hari ini adalah garis singgung persekutuan. Kalau yang namanya persekutuan itu berarti lebih dari satu. Nah, lebih dari satu di sini adalah lingkarannya. Jadi garis singgung persekutuan itu terbagi dua, ada yang garis singgung persekutuan luar, ada garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang kita bisa membedakan dari segi gambar dan rumusnya. Kita lihat garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini dia garis berada di lingkaran, kemudian kita hubungkan juga berada di lingkaran, pada lingkaran. Terus kita hubungkan, ini namanya garis singgung persekutuan luar karena dua buah lingkaran. Nah, di sini dari titik pusat lingkaran pertama itu R1 dan titik pusat lingkaran kedua yang lingkarannya lebih kecil itu R2. Kemudian kita tarik garis dari titik pusat ini ke titik pusat yang satunya. Namanya jarak. Kalau jarak ini dari titik pusat ke sini dia membentuk garis lurus, maka di sini kita kasih siku-siku, di sini juga siku-siku. Kalau seandainya ini garis ini yang jarak titik pusat tadi saya tarik, nah ini sejajar. Jadi menunjukkan bahwa D itu adalah sisi miring. Karena dia bukan siku-siku, siku-sikunya di P, berarti seberang siku-siku itu kan pasti sisi miring. Nah, rumus yang digunakan di sini adalah PQ. Jadi jarak P ke Q itu sama dengan akar dari D kuadrat dikurang R1 dikurang R2 dikuadratkan. Karena letak R2 di sini mewakili sudah R1, makanya dikuadratan. Kan tadi pada waktu kita tarik garisnya sejajar tadi, sisanya kan di sini. Nah, itu. Kemudian yang garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini bentuknya seperti ini. Dia menyilang ke dalam. AB ke dalam sini, kemudian CD ke sini. Nah, dia terjadi garis persekutuan dalamnya di sini. Nah, kenapa rumusnya ini sama D kuadrat dikurang? Tapi di sini ditambahkan, di sini dikurangkan. Karena di sini jarak titik pusat ke sini, ke A ini R1. Berbeda dengan B ke titik pusat R2. Makanya R1 ditambah R2 dikuadratkan. Nah, keterangan di sini tadi bahwa D itu jarak pusat ya. Sudah saya jelaskan. Kemudian R1 itu jari-jari lingkaran pada lingkaran pertama. Kemudian R2 itu adalah jari-jari lingkaran pada lingkaran kedua. Nah, saya ingin menyampaikan ini bisa diselesaikan pada saat kita menjawab ulangan, itu bisa diselesaikan dengan cara cepat. Tapi kita simak dulu contoh-contoh yang akan Ibu sampaikan, soal-soal yang akan Ibu sampaikan. Nanti di akhir kita akan simpulkan bagaimana cara mencari trik cepat dalam menyelesaikan soal garis singgung persekutuan. Oke, get ready. Nah, kita masuk get ready. Di sini saya ambil soal ujian nasional tahun 2006.
Oke. Oke, di sini perhatikan gambar berikut ini. Nah, panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini saya garis bawahi karena ada kata-kata persekutuan luar. Persekutuan luar itu rumusnya tadi udah ya. Nah, saya kembalikan sini. Kalau persekutuan luar tadi apa? D kuadrat dikurang. Nah, di sini min. Kalau di sini tadi plus. Jadi cara menghafalnya kalau persekutuan luar ini min. Kalau persekutuan dalam min plus. Oke. Nah, di sini piki. Jadi yang dicara piki. Nah, kalau seperti ini rumusnya biasa aja. Seperti rumus yang saya sampaikan tadi. Pokoknya kalau dia luar berarti R1 dikurang R2. Nah, di sini rumusnya saya tuliskan sudah. Kemudian di sini jaraknya MN ini 12. Kemudian R1-nya tadi 8 ya. R1-nya 8. Kemudian R2-nya 6. Kita kuadratkan. Nah, hasilnya 12 dikuadratkan itu 144 dikurang 8 kurang 6 2 dikuadratkan itu 4. Nah, maka didapat di sini 140. Nah, akar 140. Jadi kita lihat ke jawaban. Nah, di sini ada 35, 5 dan ini. Oh, ternyata di sini yang menggambarkan adalah 35. Kalau dibagi 2, 70 dibagi 2 lagi, 35 dikali 4. Oh, berarti sini akar 4 dikali 35. Nah, didapat sama dengan 2 akar 35. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Nah. Oke, kita masuk soal nomor 2. Diketahui dua lingkaran masing-masing berjari 8 cm dan 3 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya 12 cm, maka jarak kedua titik pusat lingkaran tersebut adalah. Saya langsung saja menggarisbawahi. Di sini ada kata persekutuan luar. Nah, berarti rumus yang digunakan itu persis seperti yang tadi. Nah, jadi kita tuliskan saja rumusnya tadi apa? Persekutuan luar sama dengan D kuadrat dikurang R1 dikurang R2 dikuadratkan. Nah, tapi di sini yang ditanyakannya adalah malah jarak. Kalau yang ditanyakan jarak, berarti rumusnya jadi berputar. D sama dengan PL kuadrat ditambah, karena dia pindah posisi, R1 dikurang R2 dikuadratkan. Oke. Jadi sama dengan D sama dengan kita masukkan PL-nya tadi berapa? 12 dikuadratkan 144. Kemudian ditambah R1-nya 8, kemudian R2-nya 3. Berarti 8 dikurang 3 5. 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tadi 144 ditambah 25 didapat 169. Berarti jawabannya adalah 13. Oke, berarti jawabannya adalah B, 13. Oke. Nah, soal nomor 3, dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 10 dan 5. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, kata kuncinya sini dalam. Tadi kita ingat kalau di dalam itu jari-jarinya 10 tambah 5. Nah, jadi 13. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya 8, maka jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah. Berarti rumus yang kita gunakan adalah persekutuan dalam sama dengan tadi apa? D kuadrat dikurang, tapi di sininya ditambahkan. Nah, yang dicari di sini adalah jarak. Oke, jadi rumusnya karena dia pindah ruas, maka di sini ditambah. Nah, berarti di sini 8
dikuadratkan 64 ditambah R1 tambah R2 tadi 10 tambah 5, 15 berarti 15 dikuadratkan 225. Nah, jadi sama dengan D sama dengan akar 289. Nah, 289 itu di sini jawabannya adalah 17 cm. Berarti jawabannya adalah A. Oke anak-anak, di sini saya kasih trik cepatnya. Sebenarnya alat yang digunakan dari pertama kita belajar sampai hari ini itu tidak lepas dari rumus Pythagoras. Jadi intinya Pythagoras itu pokoknya seberang siku-siku itu pasti sisi miring. Dan sisi miring itu adalah sisi yang lebih panjang dari kedua sisi baik samping ataupun sisi tegaknya. Nah, waktu SMP ataupun di SD sudah dipelajari nih triple Pythagoras ini. Kalau bisa dihafalkan. Sebenarnya kata kuncinya yang biasa keluar itu adalah 3, 4, 5. Jadi kalau 3, 4, 5, kalau misalkan kelipatan 2, kalikan aja sini. 6, 8, 10. Nah, kemudian kalau kali 3 misalkan 9, 12, 15. Jadi mudah. Bisa sudah kita tebak soal itu sebenarnya. Nah, kalau 5 itu 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Oke. Sekarang kita lihat soal nomor 2 tadi. Kita kembali ke soal nomor 2. Bagaimana kita menggunakan trik cepat. Nah, ini kan karena di sini persekutuan luar, berarti kalau dia luar itu langsung ya 8 dikurang 35. Nah, 8 dikurang 35. Kemudian di sini kita ketahui 12. Nah, kalau 8 tadi berapa? 12. Di sini tadi 5, 12. Maka jawabannya adalah 13. 5, 12, 13. Kemudian kita lihat nomor 3. Mudah banget ini. Nah, ini yang ditanyakan adalah persekutuan dalam. Di dalam tadi apa cirinya? Ditambahkan R1, R2. Tambahkan 15. Diketahui 8. Oh iya, triple Pythagorasnya. 8, 15, 17. 8, 15, 17. Mudah bukan? Nah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami dan mudah-mudahan kalian bisa menjawab soal yang akan Ibu berikan setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.